Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita membahas bagaimana Rasulullah membangun masyarakat baru di Madinah ya. Ada perbedaan menyolok antara Madinah dengan Makkah. Ini juga menjadi pertanyaan barangkali mengapa ayat-ayat Makkiyah itu hanya turun berkaitan dengan pondasi keimanan yang pokok itu ya. Termasuk di dalamnya adalah kisah para nabi. Jadi kisah ini Pak, ini penting ya, penting sekali. Bahkan dalam surat Hud itu ya, linutsabbita bihi fuadak. Ya, jadi Allah menceritakan begitu banyak kisah, mungkin hampir sepertiga Al-Quran itu kisah ya, kisah itu. Karena memang dengan kisah itu kata Allah, linutsabbita bihi fuadak. Aku ingin supaya hatimu itu dikokohkan gitu ya, dengan melihat kisah perjuangan para nabi ya. Jadi kamu jangan heran gitu kalau dalam perjuangan Islam ketika di Mekah kemarin kan mengalami tribulasi yang luar biasa ya. Dan Nabi awalnya kan sempat heran gitu ketika awal pertama menerima wahyu itu, bahkan ya Waraqah bin Naufal itu sudah mengatakan itu yang datang di Gua Hiro itu bukan jin, itu adalah Namur atau Jibril ya dalam bahasa Arab. Selamat, engkau adalah nabinya umat ini. Nah habis itu cuma beliau mengatakan, seandainya saya masih hidup waktu kamu diusir dari tempat ini. Oh, Rasulullah terkejut, loh kenapa saya harus diusir gitu, apa salah saya gitu, bukan keseruan ini kalau ini wahyu Allah mengajak kepada kebaikan. Kan selalu kalau ditanya kepada apa engkau mengajak kami ya Muhammad gitu, apa istilahnya itu, menyembah Allah itu yang pertama ya, menyambung tali silaturahim, tidak melakukan kezaliman. Intinya itu gitu. So waktu kenapa saya harus dimusuhi? Ya jawabannya nggak ada, kata Waraqah, ya memang seperti itulah. Apa yang dialami oleh para nabi sebelum engkau itu ya begitu. Nah kemudian ceritakan kisah itu ya, sehingga Nabi ketika mengalami tribulasi yang luar biasa itu mampu untuk bersabar, hatinya kokoh. Ya memang begitulah sunnahnya ya yang dialami para nabi. Nah ini salah satu tujuan kisah itu ya. Nah tentu saja bagi kita umat Islam, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang utama yang harus kita pahami betul, detil-detil, liku-likunya itu seperti apa ya. Nah ini beda tadi masyarakat Madinah. Di Makkah itu tadi keimanan, kisah termasuk paling banyak. Jadi bagaimana menanamkan itu ya, keimanan surga neraka itu sampai betul-betul tertanam, bahwa para sahabat itu melihat surga neraka itu seperti ainul yakin ya, seperti melihat dengan mata kepala. Ini keimanan yang luar biasa tentunya. Karena kadang-kadang kalau kita hari ini keimanan surga neraka itu ya belum bisa begitu ya. Mereka para sahabat kalau Nabi bercerita surga neraka itu seperti melihat, itu kan kalau di masjid ya, sehingga orang tuh bergembira betul gitu. Dan diceritakan neraka itu mereka benar-benar bisa menangis karena demikian ketakutan. Nah kemudian juga tidak ada hukum-hukum yang ditujukan untuk masyarakat ya. Belum ada pengharaman khamr. Pengharaman khamr itu bahkan ayat pertama khamr itu turun setelah perang Badar. Jauh ya, ini di awal Madinah, ini tahun pertama. Jadi Nabi hijrah itu kira-kira bulan kalau bulan hijrahnya itu kan 12 Rabiul Awal ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga itu yang dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai tahun pertama hijrah. Nah, jadi nanti hampir setahun itu di Madinah pun masih belum ya, di awal-awal ya. Dan yang menjadi alasan kenapa di Mekah tidak ada hukum-hukum kemasyarakatan yang turun, bahkan pelarangan riba saja jauh ya,
Ayat pertama riba itu mungkin di surat Asy-Syura, tapi ayat kedua riba yang melarang makan riba, ad'afa mudha'afah, riba berlipat-lipat, itu baru di surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Itu surat Al-Imran ya, itu sebelum atau sekitar perang Uhud masanya itu. Nah ini karena salah satunya ketika di Mekah mereka berada di, walaupun mungkin jumlahnya dengan Madinah pada saat Nabi membangun masyarakat baru ini nggak beda jauh ya, selisih cuma ratus gitu istilahnya, ratusan selisihnya itu. Tapi perbedaan yang pokok adalah di Mekah orang mukmin ini tinggal di terpencar-pencar di seluruh kota Mekah. Mereka berada di keluarga-keluarga mereka, di suku-suku mereka, dan suku mereka ini dolim ya, memaksa kemudian tidak membiarkan mereka melakukan. Ini salah satu perkara yang kedoliman yang ditentang oleh Islam itu adalah tidak ada kebebasan beragama pada masa itu. Dan bahkan seluruh dunia itu nggak ada Pak, kebebasan beragama. Pertama kali itu dikenalkan oleh Islam. La ikraha fid din. Seluruh dunia saat itu nggak ada yang namanya kebebasan beragama. Memang begitu dunianya. Jadi kalau di Mekah orang Islam ditekan, disiksa untuk supaya murtad kembali ya. Ya begitu suasananya. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nasrani ya, orang Kristen itu di Romawi, mereka yang berbeda paham saja mereka kemudian diburu. Di awal-awal kerajaan Romawi itu kan kenapa kemudian aliran Kristen yang sekarang diterima, yang sebagian ditolak itu ya, yang diterima itu salah satunya mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan Trinitas, yang nggak mau mengakui diburu, dibunuh. Itu sama-sama agama Kristen, apalagi ini agama beda, itu zaman itu ya. Nah ini yang dikritisi oleh Al-Quran itu ya. Jadi mengapa dulu jihad kemudian dikumandangkan, diizinkan pada tahun kedua Hijrah, itu memang salah satunya adalah supaya kata Allah tidak ada lagi orang yang diganggu dalam melaksanakan ibadahnya, baik itu gereja, sinagog, mau kuil. Itu kalimat yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan kaum mukminin untuk boleh berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, kemudian ayat lanjutnya alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir, alasan dibolehkan diizinkan berperang. Jadi kalau ini Pak, kenapa diizinkan? Karena di Mekah dilarang. Ini satu bukti bahwa esensi ajaran Islam itu sebetulnya dari awal tuh pengen damai. Bahkan ketika Nabi datang ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah mencari sahabat, menjalin itu ya, perjanjian-perjanjian dengan seluruh suku kalau bisa. Bahkan kan ketika membangun masyarakat baru Madinah itu ada berapa pihak yang diikat itu. Yang pertama kan ini persoalan Nabi ada 3 nih. Pertama kaum muslimin, kaum mukminin. Ini ada 2 kan, Ansor, Muhajirin. Nah yang Muhajirin ini mereka datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mata pencaharian. Ya sebagian juga modal. Mereka memang pedagang. Pedagang itu asal ada modal, otak OTB orang bilang, otak bisnis Pak, jalan kan. Tapi juga sebagian besar kekayaan mereka ditinggal. Ya kayak rumah, tanah, itu mau diapain kan di Mekah. Mungkin duit, tapi kayak duit itu yang dialami oleh Suhaib bin Sinan, itu kan juga nggak bisa dibawa. Ketika dia mau hijrah sembunyi-sembunyi ketahuan itu, maka dia dicegat. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dijuluki itu, dia sahabat yang sebetulnya asalnya dari Romawi, bukan asli penduduk Mekah. Dia pekerjaannya itu pandai besi ya. Karena keahlian beginian orang Arab itu nggak punya. Kebanyakan pengrajin itu kalau nggak orang Persia, orang Romawi datang ke Mekah. Nah kemudian dia bilang, "Hei Suhaib, kamu dulu pendatang di sini. Dulu kamu datang miskin, sekarang kamu kaya. Lu mau enak saja mau pergi." Maka kata Suhaib, "Gimana kalau saya beritahukan simpanan duit saya, tapi syaratnya kamu izinkan saya pergi ke Madinah?" Orang Quraisy mikir apa gunanya juga nahan orang ini kan? Yang penting duit gitu. Akhirnya ditunjukin sebuah kekayaannya diberikan Pak. Jadi berangkat ke Madinah itu cuma bawa badan, baju yang nempel, udah itu saja. Nah ini kalau jumlahnya ratusan Pak, kebayang itu ya. Dan Madinah itu kota pertanian. Biasanya begini Pak, kota yang paling kaya di dunia ini Pak, kalau nggak dia industri atau yang kedua perdagangan. Singapura itu nggak punya tanah pertanian luas, tapi dia negeri perdagangan, kota perdagangan, makmur sekali. Berapa kali lipat lebih makmur. Kita punya tanah pertanian, punya tambang jauh. Nah Madinah itu pertanian miskin kondisinya Pak. Jadi hidupnya nggak lebih-lebih amat. Jadi ketika Madinah yang penduduknya itu cuma berapa ribu kedatangan ibarat pengungsi ya,
Ini kan kayak pengungsi, Pak. Orang yang hijrah benar nggak bawa apa-apa. Semua kekayaannya ditinggal di Mekah. Hampir gitu ya, kecuali yang bisa dibawa. Kayak Abu Bakar itu dengan Rasulullah selamat ya. Karena ya itu kita tahu sejarahnya semasa beliau hijrah ya. Yang lain paling Umar bin Khattab. Karena orang Quraisy nggak ada yang berani kan. Orang lain mah hijrah itu malam hari, jam 1, jam 2 sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab pengumuman di Ka'bah gitu. Jadi kayak nantang, memang apa ya, Umar itu kan badannya tinggi, hampir 2 meter, gede. Kemudian temperamennya tinggi. Siapa yang mau ngurusan nama orang kayak begituan kan? Salah ngomong dikit sama Umar itu benjol itu kepala. Kata Umar nih, gue nih Umar bin Khattab, gue mau hijrah. Nih rutenya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Siapa di antara kalian yang bininya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, silahkan cegat. Umar akan melewati daerah ini, daerah ini. Dia udah siap tuh, pedang, tombak, panah, semua udah lengkap. Orang Quraisy mungkin lihat, wah katanya Umar mau berangkat cari penyakit aja, udah biarin aja dia. Dibiarin lah pergi tuh Umar. Jadi orangnya begitu. Ketika hari pertama dia masuk Islam, siapa yang beliau temui? Abu Jahal, pamannya itu. Jadi paman dari pihak ibu, Abu Jahal itu dengan ibunya Umar kakak beradik. Nah, dia begitu syahadat, kan sebelumnya itu kan Umar termasuk orang paling kejam sama orang mukmin. Bahkan dia pernah menyiksa budak di kabilahnya dia, Bani Adi ya. Nyaris itu meninggal, Umar tuh ya. Tapi ketika dia masuk Islam, wah luar biasa. Orang pertama yang dia temui Abu Jahal. Siang bolong tuh duhur, dia ketok rumahnya. Hei wahai paman, nih saya Umar bin Khattab, saya sudah mengikuti Muhammad. Lu mau apa gitu? Digituin. Udah Abu Jahal itu cuma banting pintu aja, gubrak gitu. Ngeladenin orang kayak begitu gitu. Udah badannya gede, jago gelut, temperamennya tinggi ya. Salah ngomong dikit tuh, benjol itu. Kepala itu. Makanya, nah yang orang kayak beliau nggak ada yang ganggu, mungkin juga duitnya terbawa itu, tapi mayoritas nggak bawa sama sekali ya. Nah ini persoalan Nabi yang pertama, gimana cara menyelesaikan muhajirin yang nggak punya rumah. Maka beliau mempersaudarakan itu, ada 90 ya laki-laki dari kalangan muhajirin dan ansor ya dipersaudarakan, bahkan mereka dipersaudarakan tuh saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, mereka tampung muhajirin di rumahnya itu Pak. Rumah orang Ansor yang nggak begitu gede, kebayang kalau kita rumah kita nampung pengungsi Pak, satu keluarga lagi, kebayang nggak itu? Kamar mungkin cuma 3, ya sudah 1 kamar dikasih untuk, itu juga bagi orang muhajirin berat juga ya, mereka kan juga punya anak. Nah kemudian yang kedua persoalan gimana, rumah mungkin ditampung, tapi kemudian bagaimana dengan penghasilan. Di awal-awal mereka benar-benar nih, walaupun pedagang, karena kekayaannya habis ya, mereka mulai dari nol, banyak yang begitu. Nah kemudian orang Ansor ini Pak, luar biasa ya, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ini kami punya tanah banyak, silahkan kau bagi saja dengan saudara kami muhajirin. Tanahnya Pak minta dibagi itu orang Ansor. Nah tapi orang muhajirin bingung, loh kami ini belum pernah bertani, kami kan pedagang. Jadi Mekah itu kan tanahnya tandus ya, tanahnya tandus, mereka pedagang selama ini. Jadi kalau di surat Ila fi Quraisyin itu kan, musim dingin mereka jalan ke Yaman, musim panas ke Syam. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was saif. Nah itu orang Quraisy. Ya kami gimana ngolah tanah nggak tahu gitu, bertani. Nah kemudian akhirnya Nabi bilang kalian nggak usah memberikan tanah kepada mereka, biarkan saja kamu yang mengolah, cukup kasih makan mereka dan mereka biarkan bersekutu dalam panen. Jadi nggak usah ikut nggarap, tapi kalau panen dibagi. Gila nggak begitu tuh? Kan lebih, buat orang Ansor kan lebih nyesek Pak. Lebih enak kan nih tanahnya lu garap sendiri, hasilnya lu ambil gitu. Ini enggak, tanahnya yang garap tetap Ansor, tapi kemudian hasilnya diberikan juga kepada muhajirin. Tapi orang muhajirin tuh melihat orang Ansor begitu dermawan sikapnya itu ya. Bahkan sebagian mereka tuh lebih mengutamakan saudaranya itu. Ada Sa'ad bin Rabi kan dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, kan gitu ya. Sa'ad bin Rabi itu mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, nih saya nih orang paling kaya di Madinah. Tanah gua banyak gitu. Kamu pilih aja. Kita bagi 2 saja gitu. Bagi 2 Pak. 50%. Ada nggak kira-kira orang mukmin sekarang mau gitu ya? Ada tetangganya pengangguran nih, habis dipecat gara-gara COVID misal. Kita tahu dia anaknya. Tiba-tiba kita bilang, Pak, ini saya punya gaji sebulan kira-kira 20, kita bagi 2 ya Pak, Bapak 10, saya 10. Ada begitu orang hari ini? Nggak ada Pak. Ya karena mereka tuh melihat contohnya, Nabi itu memang kayak begitu, bahkan Nabi lebih. Nabi itu lebih parah tuh. Ada orang Badui datang,
Badui ini bukan muslim lagi. Dia tahu yang namanya Muhammad itu orangnya dermawan, dia nolong siapa aja. Kemanusiaannya itu tinggi. Nabi nggak pernah pilih-pilih ya. Lu orang musyrik, lu nggak boleh lu gitu. Kagak pernah mikir begitu. Ya Rasulullah, nih saya, di kampung saya itu udah susah gitu ya, ada itu kemarau, keluarga saya nyaris kelaparan, nih tolong saya Rasul. Ya Muhammad. Benar Rasulullah melihat itu kambing tuh di lembah tuh banyak. Itu kambing beli saya, kata Nabi. Kamu yang perlu, kamu ambil sana, ambil sendiri. Ngambil sendiri, coba. Lah cilakanya ini si Badui, namanya juga Badui ya. Badui itu memang kalau sampai hari ini juga nggak punya adab, Pak. Memang begitu Badui ya. Jadi orang pedalaman gitu, orang kampung istilahnya ya, nggak tahu top sopan santun, kadang-kadang polos gitu ya. Masih ingat tuh ada yang kencing di masjid ya. Masjidnya zaman Nabi nggak pakai tegel begini kan, batu gitu kan, pasir batu dicampur gitu. Atapnya pakai daun itu, nanti masjid pertama dibangun Nabi itu. Ya kalau kencing kan langsung nyerap gitu kan. Cuma kan baunya itu loh. Apalagi kalau makan pete jengkol kan, tahu sendiri tuh. 3 hari 3 malam itu. Badui datang-datang mojok langsung. Dia nggak pernah mungkin yang namanya punya WC itu. Badui hidup di padang pasir, semua tanah itu luas gitu kan. WC semua nggak ada masalah. Nah itulah Badui. Jadi mengadabnya ya begitu itu. Saya ada teman saya itu yang dulu di kuliah di Mekah Riyadh, dia dicerita orang Badui Pak, zaman modern dia datang ke ke mana apotek, terus dia bawa duitnya dilempar, kasih gua obat ini, dia bilang. Yang dagang di apoteknya tuh marah, sopan Mas dikit gitu kalau kita bilang, kata orang Baduinya, pan saya orang Badui dia bilang. Jadi kalau Badui dulu bawa onta, yang sekarang bawa mobil Pak, cuman di belakangnya ada karavan gitu, biar bisa pindah-pindah, sama aja mentalnya itu pindah-pindah. Lah ini Badui, jadi datang pada Nabi, ketika lihat tuh kambing banyak dibawa semua. Nabi kan begitu lihat, loh kambing saya kok habis gitu. Habis kambingnya Pak, lembah itu hilang itu kambing. Dan Nabi nggak ngeluh sama sekali itu, nggak ngeluh. Ibarat kita orang minta bantuan, Pak, tolong saya Pak, saya bulan ini udah nggak punya duit gitu ya, mau makan nih bingung juga, nggak punya beras. Ada gitu kita ngasih ATM, Mas ini ATM saya Mas, isinya ada 100 juta lebih. Kamu ambil yang kamu perlu. Ada yang begitu gitu? Nggak ada, nggak bakalan ya. Kita ngasih 500.000 juga untung. Nabi itu kayak suruh ngambil sendiri tuh. Bagaimana ya, para sahabat juga melihat kan contoh keteladanannya kayak begitu. Maka yang dilakukan orang Ansor itu nggak heran emang. 50% dia berikan. Rumahnya di Paro, kemudian kekayaannya itu. Kayak Sa'ad bin Rabi bilang, kita bagi 2 tanah. Dan saya punya 2 bini, kamu milih gitu ya. Yang kamu suka, nanti saya cerai dia, kamu saya nikahkan dengan dia. Kalau kita punya 2 bini Pak, ada orang pengen mau dikasihin kepada orang lain, kira-kira suruh milih apa kita yang milih? Kalau bisa Mas itu yang lama aja silahkan ambil. Paling kan begitu gitu. Sa'ad bin Rabi nggak begitu. Kamu pilih yang kamu suka, nanti saya ceraikan dia, kamu saya nikahin. Tapi juga gitu Pak, orang muhajirin pun menahan diri, iffah ya silanya tuh. Mereka tahu diri gitu. Bahkan mereka itu makan di rumah orang Ansor juga sekedarnya supaya badan itu bisa tegak gitu. Begitulah orang muhajirin menghargai pemberian orang Ansor. Makanya Abdurrahman bilang, saya terima kasih, semoga Allah merahmati keluarga dan hartamu. Tapi saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan, tolong tunjukkan di mana pasar. Di mana pasar kota Madinah? Apakah orang Ansor punya pasar? Enggak. Yang punya pasar itu Yahudi, Bani Qainuqa. Jadi ini dari 3 kabilah Yahudi itu ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Bani Qainuqa itu tinggal di dalam kota Madinah, di dalam. Makanya mereka yang menguasai pasar nih Pak. Bisnis ekspor impor korma, produsen petaninya orang Ansor, tapi eksportirnya orang Yahudi. Nah ini gila ya. Kemudian ini pengrajin senjata, industri senjata, orang Yahudi juga yang menguasai. Orang Yahudi. Makanya tingkah laku orang Yahudi ini persoalan di Madinah ya awal ya. Itu selalu tingkah lakunya tuh selalu memancing permusuhan. Jadi itu mereka apa ya? Ngadu domba. Bahkan jadi dari 3 kabilah Yahudi ini, Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu bersekutu dengan Khazraj. Nah, Bani Quraidah bersekutu dengan Aus. Ini 2-3 Yahudi ini sekongkol. Yuk kita kompor ini orang-orang Arab ini katanya, biar mereka perang. Kalau mereka perang kan yang untung kami. Senjatanya laku.
Industri senjata dikuasai orang Yahudi, ekspor impor koma dikuasai Yahudi. Semuanya itu perkakas apa itu semua Yahudi yang menguasai. Bisnis keuangan mereka menerapkan bunga yang tinggi Pak, berlipat-lipat. Nggak sedikit itu ya orang-orang Arab yang pinjam sama orang Yahudi setelah sekian lama nggak bisa bayar karena tiap kali nggak bayar ini kan naik kan itunya jumlah pokok pinjamannya terus saja sampai akhirnya diambil alih. Nah ini Yahudi nih. Jadi bagi mereka ini Yahudi ini dulu sebelum mereka datang ke Arab itu kan aslinya tinggal di Yerusalem. Nah ketika terakhir bangsa Romawi mengusir mereka pada abad kedua ya apa abad pertama setelah Nabi Isa. Nah mereka kemudian sebagian itu kabur ke selatan, ke Hijaz. Nah itu mereka mayoritas tinggal di Khaybar, tapi sebagian kemudian tinggal di Madinah. Ini kalau Khaybar itu kota kira-kira di utara Madinah ya 100 kilo. Nah ini benteng Yahudi paling kuat semuanya di sana. Nanti ini dihancurkan oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijrah ya. Nah ini Yahudi begitu. Nah tapi kelakuannya ya begitu. Walaupun mereka lari ke Arab, menggunakan bahasa Arab, mengganti namanya dengan nama Arab, kabilah-kabilah dinamai dengan kabilah Arab supaya membumi ya. Tapi mayoritas gaya hidupnya itu tetap mereka adalah Yahudi tulen. Mereka menganggap orang Arab itu orang apa istilahnya itu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Jadi orang Arab disebut ummi, orang yang nggak berperadaban, buta huruf gitu. Yang bisa seenaknya diapa-apain. Nggak ada dosa bagi kami apa yang kami lakukan terhadap orang-orang ummi itu. Ini makanya mereka kan menerapkan bunga, memeras, ngadu domba. Dan itu dalam beberapa ayat Allah menggambarkan ya kelakuan orang Yahudi itu salah satunya di surat Al-Maidah itu ya. Jadi mereka suka menyalakan api perangan ya. Nah ini yang digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 7 ayat berapa ya? 64 ya. Jadi kullama auqadu naron atfa'allah. Setiap kali mereka menyalakan peperangan Allah memadamkannya. Inilah kelakuan Yahudi. Ini persoalan bagi Nabi ya. Jadi Nabi punya persoalan orang Muslim yang sebagian gak punya rumah. Nah kemudian ada tetangga itu Yahudi yang kelakuannya kayak begitu. Nah ini persoalan berat ya. Nah yang ketiga itu sebetulnya di awal ini itu ya orang musyrik Madinah. Nah di masa awal Nabi hijrah itu mereka nggak masuk Islam. Ya yang disebut nanti belakangan orang munafik Madinah itu asalnya ada orang musyrik. Ketika Nabi hijrah tahun pertama belum masuk Islam. Tapi tahun kedua ketika Nabi menang perang lawan orang Quraisy pada perang Badar, orang musyrik Madinah mulai berpikir, wah ini kalau kami musyrik terus ketinggalan kereta nanti ya. Nih lihat Rasulullah bisa mengalahkan orang Quraisy. Akhirnya sejak perang Badar itu mereka rame-rame masuk Islam, termasuk tokoh besarnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Tapi mereka ini tetap tingkah lakunya sama. Waktu mereka musyrik di tahun pertama itu bahkan mereka menjalin kontak dengan Quraisy ya. Karena Quraisy kan ngancam. Sampai Nabi lolos hijrah di Madinah pun orang Quraisy tetap tidak membiarkan Rasulullah tenang. Ngirim utusan gitu sama orang-orang Madinah itu, orang Yathrib, kalau kalian melindungi Muhammad, dia adalah orang yang sudah murtad dari agama kami, nenek moyang kami pasti akan serang kalian sampai di negeri kalian. Itu bahkan ada tokoh orang Aus ya yang pada tahun pertama hijrah itu, nah dia kan bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf, ini tokoh besar Quraisy ya. Nah dia pergi ke Mekah tuh, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad ini udah muslim. Dia hijrah, dia ke Mekah mengunjungi temannya itu. Temannya ini kemudian tokoh besar Quraisy ya, Umayyah bin Khalaf. Itu yang dulu pernah menyiksa Bilal itu. Bilal kan disiksa ya, ahad hampir meninggal tuh Pak. Abu Bakar kan datangnya nawar gitu. Umayyah ini kalau lu nyiksa Bilal ini buat apa untungnya gitu. Kalau dia mati lu dapat apa? Ya toh biarin aja dia mati. Gue jengkel sama dia katanya, suruh murtad gak mau. Malah ngomongnya ahad. Udah ngapa nih Pak. Siang hari dijemur padang pasir. Kita tahu nggak Pak akhirnya oleh Abu Bakar dibayar 14 uqiyah. Bapak Ibu tahu 14 uqiyah itu berapa? Kalau pakai dirham itu sekitar 40 dirham 1 uqiyah kali 14. Dikalikan kira-kira 400.000 duit kalau sekarang. Jumlahnya uang yang dibayarkan Abu Bakar membebaskan itu Bilal itu kira-kira 220 juta. Setara mobil Avanza kira-kira. Itu Abu Bakar tuh. Gila ya. Bahkan Umayyah bin Khalaf tuh bilang sama Abu Bakar, sebenarnya sih kalau lu nawar 1 uqiyah juga gue kasih, buat apa di budak kayak ginian kata dia. Tapi Abu Bakar membalas, hei Umayyah, walaupun kamu tinggikan harganya 100 uqiyah, pasti saya bayar, dia bilang. Itu Abu Bakar ingin menghormati perasaan saudaranya
Ya Bilal ya, supaya kan budak kalau harganya tinggi itu kan punya harga diri loh. Nah ini Umayyah emang jahat. Tapi dia bersahabat sama Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini kepala sukunya Aus ya, dia udah muslim, datang ke Madinah ya karena sahabat baik kan. Tapi kemudian Sa'ad minta izin itu untuk tawaf gitu ya, umroh di Ka'bah. Ya kemudian Abu Jahal melihat, Sa'ad, lu kan enak banget ya katanya, bisa umroh di sini, tapi kamu nampung ya pelarian-pelarian kami katanya. Gimana ini ceritanya? Kalau saja bukan kamu tuh tamunya Umayyah bin Khalaf, pasti kamu nggak bisa pulang dengan selamat ya udah. Abu Jahal tuh ngancem. Ini tahun pertama nih, Pak. Tapi dibalas oleh Sa'ad. Abu Jahal, lu berani sama gua katanya. Kalau gua sampai terjadi apa-apa, kalian kalau dagang ke Syam melewati daerah kami, habis kalian katanya. Diancam begitu, ya. Nyalinya Abu Jahal ciut juga itu karena itu dapurnya mereka tuh. Kalau sampai perjalanan mereka ke Syam lewat Madinah diganggu, diserang, habis tuh. Makanya nggak berani. Nah ini jadi persoalan serius ya. Tapi memang luar biasa itu ya, orang Ansor merelakan dirinya membantu, sukarela itu ya. Bahkan tadi kormanya itu panennya dibagi, rumahnya dibagi. Namun demikian ini Bapak Ibu, orang Muhajirin itu nanti tidak bisa hidup mandiri. Jadi begini, kira-kira nanti pada saat penaklukan Bani Nadir ya, setelah perang Bani Nadir itu perang Badar ya. Bani Quraidah setelah perang Uhud. Setelah Khandaq, setelah perang Uhud ya. Itu kira-kira tahun ketiga keempat, itu kan Nabi punya rampasan dari Bani Nadir itu. Jumlahnya lumayan, Pak. Jadi Bani Nadir akhirnya terusir karena dia berkhianat ingin membunuh Nabi. Nah, akhirnya oleh Nabi diusir kan. Nah, ketika mereka awalnya menolak karena dibantu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi kemudian Nabi ngepung Bani Nadir ya, kebunnya ditebangin, itu yang di surat Al-Hasyr itu ya. Di surat Al-Hasyr digambarkan itu. Nah, kemudian mereka akhirnya tunduk, takluk dan bersedia untuk pergi dari Madinah. Nah, perkampungan Bani Nadir jadi milik orang Muslim. Lebih tepatnya sebenarnya ini harta fa'i, bukan ghanimah. Jadi kalau ghanimah itu pakai perang, kalau fa'i itu nggak pakai perang, musuh takluk. Ya kayak Nabi itu cuma ngepung, nggak ada adu senjata, tapi musuh takluk. Nah, ini statusnya fa'i. Fa'i itu 100% Nabi yang atur. Kalau ghanimah itu Nabi cuma punya hak 1/5. Jadi falillahi khumusahu walir rasul walidil qurba ini. Kalau ghanimah ya. Nah, ketika Nabi dapat fa'i dari Bani Nadir, Nabi memanggil orang Ansar ini tahun ketiga, Pak. Tahun ketiga menuju keempat ya. Itu orang Muhajirin belum bisa mandiri. Kata Nabi, gimana ya kalau saya bagi rampasan Bani Nadir untuk kalian Muhajirin Ansor, jumlahnya kecil-kecil rampasan perang ini. Nah, kalau begitu modelnya kata Nabi, gimana orang Muhajirin tolong jangan diusir dari rumah kalian, jangan dipindah gitu. Karena hidup mereka dari tanah yang ditinggalkan Bani Nadir ini nggak cukup. Atau yang kedua begini kata Nabi, gimana kalau saya bagi saja untuk Muhajirin yang miskin? Kalian nggak usah. Tapi nanti mungkin mereka bisa hidup mandiri gitu. Orang Ansor berunding. Akhirnya kata orang Ansor, wahai Rasulullah, dari opsi yang dua tadi kami pilih opsi yang ketiga. Nabi nggak nawarin. Apa opsi ketiga itu? Kata orang Ansor, ya Rasulullah, silahkan kau bagi semua rampasan Bani Nadir buat orang Muhajirin. Kami tidak usah. Tapi tolong biarkan orang Muhajirin tetap di rumah kami. Gila nggak itu? Ada gitu orang sebaik itu ya di dunia ini ya. Kita infak sebulan berapa, Pak? Muhajirin itu 50% aja dari awal tuh. Itu belum kalau Nabi ngajak perang. Ayo kita infak sedekah. Mereka ngasih lagi. Ini awal saja mereka panen sudah dibagi tuh. Nah inilah yang membuat ini masyarakat pertama Islam ini begitu kokoh kuat ya, ikatan ukhuwahnya luar biasa dan semua masalah ekonomi terselesaikan. Nabi nggak punya persoalan ini karena orang mukmin itu mau berbagi ya, sedikit kita makan bersama gitu. Nah ini sebetulnya dunia ini Pak bisa memberi makan 25 miliar orang, sekarang penduduknya baru 8. Tapi persoalan di dunia ini adalah ketimpangan kekayaan, dan orang yang kaya yang kapitalis itu egois. Kalau ada bisnis yang mereka kuasai gitu kan, ya coba aja lihat Pak kemarin tuh waktu Covid ya, siapa yang menguasai bisnis pengujian antigen ini, PCR segala macam, harganya malah tinggi. Ketika orang lagi butuh, ini kan demand tinggi ya, harga harus tinggi dong. Itu filosofinya kapitalis. Doli memang ya begitulah kapitalis. Dalam prinsip ekonominya ya, begitu demand tinggi ya naik gitu. Demand tinggi itu artinya orang lagi butuh.
Kalau dalam Islam, kalau orang butuh itu boyo dikasih kemurahan, gitu kan begitu? Itu prinsip ajaran Islam. Coba lihat tuh Pak, bunga. Kalau orang beli mobil sama beli motor, bunganya mana yang lebih gede? Coba cek. Kalau orang yang transaksi dengan bank-bank biasa, bank Islam, bank itu hampir mirip sebetulnya. Kalau di BCA misalnya tuh ya, 5% tuh Pak, kadang 4% bunganya. Tapi kalau orang pinjem motor, bunganya itu 20% setahun. Jadi 3 tahun itu hampir 60%. Motor harganya 16 juta, nanti dia terakhir bayar itu 36 kali, itu 27 bisa. Kenapa orang miskin bunganya ditinggiin? Ya karena dia miskin, resiko nggak baliknya gede. Gue kapitalis nggak mau rugi. Maka kalau orang miskin bunganya ditinggiin. Semakin dia miskin semakin dicekik. Nah itulah kapitalis. Dengan bunganya nih kayak gila itu. Ini sebenarnya kelakuan Yahudi dulu begitu. Orang bilang ini kan bunganya nggak gede, cuman 10% setahun, 20% setahun. Itu kan bukan ada apa untuk apa. Iya kalau setahun. Kalau 20% dikali 5 tahun, 100%, 2 kali lipat. Dan kita tuh nyesek, wong kita nabung aja 5 tahun 50 juta nggak bisa. Lah ini bayar bunga 5 tahun 50. Gimana nggak nyesek kayak begituan? Nah kalau dalam Islam orang nggak punya duit, nggak bisa bayar utang. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Itulah Islam tuh. Kalau saudaramu yang punya utang nggak punya duit buat bayar, kasih tempo, jangan diberedek-beredek gitu. Kalau beredek-beredek itu bahasa apa ya? Ya jangan dikejar-kejar gitu, apalagi pakai debit kolektor segala gitu. Aduh, kejam bener ya. Nggak punya duit, rumahnya ditengok lah, apa yang barang berharga mau diambil, motornya diambil, TV aja kalau ada di situ diambil sama debit kolektor. Itulah kapitalis. Kalau orang Islam itu kata Allah, kalian itu kalau saudaramu nggak punya duit kasih tempo. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum. Bahkan ya sudahlah, saudaramu nggak bisa bayar itu, sedekahin saja gitu. Ada gitu ajaran yang kayak begini, nyuruh orang kaya. Inilah kemuliaan ajaran Islam. Ini kenapa Islam datang dulu nih? Karena dunia ini begitu kejam, Pak. Jahat sekali sampai hari ini sebetulnya. Ini karena sistem Islam kan nggak dipakai oleh orang, Pak. Ya kayak begitu udah jadinya gitu. Dunia ini dikuasai kapitalis ya. Kita sekarang misu-misu, ternyata antigen cuma 80.000. Kemarin dulu gua bayar 300. 6 bulan yang lalu kan kesel gitu inginnya. Kesel gak? PCR bayar 1,5 juta, ternyata harganya cuma 300. Udah gitu aja mereka udah dapat untung, kurang ajar nih. Ya itulah memang. Kapitalis tuh begitu Pak, demand tinggi, harga tinggi. Nih saya kemarin tuh beli telur kaget Pak. Loh minggu lalu Mas 20, kenapa sekarang naik? Naik 10% telur. Ya ingat-ingat, oh iya ini akhir tahun. Memangnya kalau akhir tahun siapa Pak yang berkepentingan? Perasaan kita itu di Indonesia kalau konsumsi tinggi itu lebaran doang kan. Kalau akhir tahun siapa yang berlebaran? Minoritas kan. Nggak banyak kebutuhan sebetulnya. Tapi ada sekelompok orang yang merayakan Natal tahun baru. Butuh duit buat liburan, buat ini, buat itu. Dan mereka yang menguasai perdagangan, mereka bisa atur itu harganya. Itulah yang terjadi. Jangan kaget, walaupun Kerawang produsen beras, tapi yang dagang beras di pasar induk mayoritas mereka Pak. Ini kita sedih juga ya. Saya kalau ke pasar induk itu Pak, kalau yang jualnya Pak Haji itu 1-2, hampir 90% itu Chinese. Ya kita bukan menjelekan mereka, tapi ini kenyataan. Mau tahu ya, perdagangan itu kata Nabi, rezeki itu 90%-nya lebih itu di perdagangan. Kalau kita pertanian doang itu atau pekerja itu lebih kecil. Nah jadi ini kira-kira ya, jadi luar biasa ini 3 masalah. Kemudian Nabi membangun masjid, ya. Pertama kali Nabi datang itu kan, yang penting itu karena ini akan berdiri masyarakat. Di Makkah nggak perlu masjid karena orang Islam tinggal mencar-mencar, ada di keluarga masing-masing dan mereka juga mengalami penekanan, nggak bebas. Sholat aja diganggu. Itu Nabi 2 kali peristiwa ya di Mekah. Itu pertama ditumpahin isi perut binatang, tuh lagi sujud Pak. Ini setelah Abu Thalib wafat. Waktu Abu Thalib masih hidup nggak berani orang Quraisy, karena ada Abu Thalib kan yang melindungi gitu. Macam-macam sama Rasulullah, Abu Thalib yang menghadapi. Nggak berani. Tapi begitu Abu Thalib wafat, Nabi ditumplekin itu kotoran binatang, ontak yang baru disembelih, baunya kayak apa tuh? Kita aja lewat itu, ditumplekin di badan. Nabi sujud itu nggak bisa bangun. Kemudian yang kedua, Sofwan bin Mu'attal itu ngambil selendang dan Nabi lagi sholat dicekik gitu, ditarik gitu, kemudian
cekik begini. Itu sampai Abu Bakar teriak-teriak itu menghalangi ya, menghadang orang Quraisy. Apa kalian ingin membunuh orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya? Yang benar aja gitu, kata Abu Bakar. Itu Nabi ya, jadi memang luar biasa itu di Makkah ya. Nah jadi begitu situasinya di Makkah itu nggak perlu masjid, ya ada Masjidil Haram juga mereka nggak bebas. Nah di Madinah sepenuhnya sudah dikuasai oleh Nabi. Ya beliau sebagai pemimpin di kota Madinah, kemudian mengatur, menata tadi ke masyarakat Muslim. Yang kedua mengatur perjanjian dengan Yahudi. Nah ini Pak yang ditafsirkan oleh bangsa Indonesia, ini fakta Madinah itu seperti negara Indonesia, mirip konsepnya ya. Jadi mereka hidup dalam satu wilayah, ada Yahudi di situ, non Muslim. Kami bangsa Muslim itu punya perjanjian antar Ansor Muhajirin, ada perjanjiannya. Tidak boleh saling dolimi, tidak boleh membiarkan saudaranya hidup sengsara. Itu butir-butir perjanjiannya Pak, mulia sekali itu. Tidak boleh membiarkan saudaranya kelaparan. Itu butir perjanjian Ansor Muhajirin. Nah dengan Yahudi itu ada butir perjanjian lain. Ini, jadi oke, kita hidup dalam satu negara wilayah, ini perjanjiannya ya. Jadi kalau ada serangan musuh dulu kita tanggung bersama. Kalau ada beban ekonomi seperti penebusan tahanan, kita tanggung bersama. Orang Muslim menanggung, orang Yahudi menanggung. Untuk urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini mirip kayak negara Pancasila. Jadi Pancasila itu dalam konteks kita Pak, ini perjanjian dalam bernegara NKRI antara umat Islam dengan seluruh kelompok elemen bangsa Indonesia yang majemuk ini. Ya. Nah kemarin dengar-dengar waktu ada tes KPK itu ada yang katanya ditanya, kamu pilih Quran atau pilih Pancasila? Ada yang suruh milih begitu Pak. Ini saya nggak tahu pertanyaannya apa begitu, betul-betul begitu. Kalau ada pertanyaan begitu, nggak beres itu. Kenapa? Kalau ya kita butuh dua-duanya. Pancasila itu konteksnya bernegara, Al-Quran itu konteksnya way of life kita ini kan dalam kehidupan. Pancasila tidak mengatur way of life sampai detail kan, suruh ngapain, cara kita sholat berhubungan, semuanya Islam yang ngajarin kan. Pancasila itu konteks bernegara, ini loh cita-cita kita bernegara itu. Jadi komunikasi kita dengan elemen non-Muslim di negeri NKRI ini dengan seluruh kelompok lain, platformnya Pancasila. 5 sila ini menjadi cita-cita bersama. Kita ingin mewujudkan negara yang berketuhanan, bukan yang ateis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nomor 5 itu ya. Pemerintah dikelola dengan tata cara musyawarah. Musyawarah kan sila keempat, persatuan Indonesia, bahwa kita mengakui kita harus bersatu. Wilayah, dan itu adalah anugerah Allah yang luar biasa menurut saya. NKRI ini Pak, dulu di Madinah 2 suku bersatu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau buka surat Ali Imran ayat 100, 101, 102, 103. Itu kan ada ayat itu ya. Yang apa? Jadi itu ayat ini sebenarnya awalnya dulu itu orang Yahudi, karena orang Aus Khazraj nggak pernah perang lagi, mereka kehilangan pasar senjata. Mereka manyun itu, Bani Qainuqa tuh. Akhirnya dia ngutus, Sas bin Qais namanya, ngutus orang pemuda Yahudi yang pandai jago syair. Kamu sana duduk di tengah-tengah orang Aus Khazraj, kemudian bacakan pada mereka syair pada masa peperangan dulu. Salah satunya yang terakhir itu perang Bu'ath namanya, 3 tahun sebelum Nabi Hijrah. Itu habis-habisan itu perang. Orang Yahudi datang, kemudian mereka membacakan syair, kemudian orang Muhajirin ini, Ansor ini, Aus Khazraj bangkit memori jahiliyahnya, nyaris ribut Pak, berantem tuh. Udah ngangkat pedang, ayo kita selesaikan di lapangan. Karena memori jahiliyah mereka bangkit lagi. Nabi marah sekali melihat itu. Kaifa takuruna, diabadikan dalam surat Al Imran ayat 100, 101 ya. Kaifa takuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Gimana kalian kufur? Ya, sementara aku masih hidup, ayat Allah dibacakan pada kalian. Dan di ayat 104 itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingat nikmat Allah ketika kalian dulu bermusuhan, 2 suku bermusuhan. Allah satukan hati kalian. Dengan begitu kalian semua menjadi bersaudara. 2 suku bersaudara Pak, itu dikatakan nikmat Allah. Ini ratusan suku bersaudara, saudara sebangsa setanah air, bangsa Indonesia. Apakah itu bukan nikmat yang lebih besar lagi? 2 suku bersaudara saja. Jadi Islam itu esensinya membenci perpecahan Pak. Kalau ada persatuan, itu yang paling diinginkan. Itu yang paling diinginkan. Nah ini makanya kan anugerah besar bangsa Indonesia ini nggak boleh dipecah-pecah. Dan menurut saya itu tingkah laku ada orang yang model begitu. Kamu pilih Pancasila, pilih Quran, kayak memecah belah gitu ya.
Lu apa urusannya ini? Kita butuh dua-duanya. Pancasila konteksnya bernegara, Al-Quran konteksnya di way of life kita sebagai seorang Muslim. Nah ini kan jadi begitu. Nah konteks perjanjian Allah Rasulullah dengan Yahudi itu begitu. Hidup bersama dalam sebuah wilayah ditandatangani itu Pak. Sebelum Yahudi kemudian berkhianat ya. Itu poin-poinnya begitu kan. Padahal dalam poin perjanjian itu jelas sekali dikatakan mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang Yatsrib. Lah bukannya tolong menolong, Bani Quraidah bahkan membantu Quraisy dan Gotafan menghancurkan Madinah dari dalam. Sebetulnya ini awalnya bukan Bani Quraidah Pak. Ini yang berkhianat itu adalah Yahudi yang ada di Khaybar, yang 100 kilo dari Madinah. Lah dulu tokoh-tokoh pelarian dari Bani Nadir yang dulu di Madinah lari ke Khaybar. Dan mereka bersekongkol untuk membujuk orang Bani Quraidah yang masih di pinggiran. Bani Quraidah di pinggiran Madinah masih mereka damai dengan Nabi. Tapi kemudian diojok-ojokin gitu ya. Itu apa diojok-ojokin tuh? Dibujuk-bujuk gitu. Udah lo kita bantu. Kali ini Muhammad gak akan selamat. Dilihat Quraisy 4.000 pasukan, Gotafan 6.000, Madinah gak mungkin selamat. Kenapa? Penduduk Madinah Pak, laki-laki, wanita, anak-anak dijumlahin gak nyampe 10.000. Ini ada pasukan nyerang pada perang Khandaq itu 10.000 coba. Gimana mau selamat kayak begitu? Akhirnya Bani Quraidah mau Pak berkhianat. Nah ini akhirnya diusir kan. Jadi habis tuh Bani Qainuqa diusir. Karena itu insiden ini wanita muslimah ya yang dilecehkan. Jadi hebat itu. Jadi ceritanya gini, ada awalnya tuh ya. Pengusiran 3 Yahudi itu yang pertama Bani Qainuqa. Di pasarnya mereka seorang wanita muslimah belanja, ibu-ibu nih belanja. Nah, oleh pedagang Yahudi ini tengil, kainnya itu lagi duduk milih-milih barang, kainnya diikat tuh Bu. Diikat pakai tali. Nah, begitu dia berdiri kan robek, jadi kelihatan auratnya kan, teriak itu wanita muslimah ini, ibu-ibu ini teriak, "Hai orang muslim, tolong saya." Udah ada orang muslim di situ, langsung bangkit, meloncat dan membunuh si pedagang yang ngisengin tadi. Orang Yahudi ini melihat ini kan awalnya terbuka gitu kan, auratnya ketawa-ketawa aja tuh. Bani Qainuqa kok ayah orang muslim kemudian langsung bangkit dan membunuh pedagang yang melecehkan itu. Akhirnya dia dibunuh lagi oleh orang-orang Bani Qainuqa. Nah di sini awal mula mereka telah melecehkan dan tidak menghargai orang muslim, diusir aja. Perang itu kalah, mereka diusir. Sebenarnya nggak ada perang ya, karena kebanyakan dikepung, habis dikepung itu Yahudi ketakutan, mentalnya tuh ciut ya. Kan di Quran disebut itu, nggak bakalan mereka tuh berani perang lawan kamu itu, kecuali di balik benteng-benteng mereka yang kuat. Itu orang Yahudi pertama. Yang kedua Bani Nadir berencana membunuh Nabi. Itu sehabis perang Uhud itu kan ada denda darah ya. Ada orang muslim kesalahan membunuh 2 orang. Maka ini harus, jadi itu Pak, bukti pembunuhan terhadap orang kafir sekalipun salah gitu. Tanpa alasan, bukan perang. Itu sebetulnya orang kafir, tapi orang kafir ini punya perjanjian damai dengan Madinah. Nah, ada orang mukmin tuh nggak tahu kalau dia itu dari suku yang itu, dikirain dari suku yang memusuhi, yang habis membantai 70 itu di Ar-Razi ya. Nah dia bunuh tuh 2 orang itu. Nabi dengar akhirnya harus bayar denda darah. Nabi datang ke Bani Nadir mengajak, tapi Bani Nadir bukannya membantu malah berencana membunuh. Jadi dia pakai batu penggilingan yang gede naik ke atas mau dijatuhin tuh. Nabi dapat bisikan wahyu dan Nabi pergi gitu. Bani Nadir berkhianat. Nah terakhir Bani Quraidah itu pada perang Khandaq. Akhirnya 3 Yahudi ini terusir, bersih Madinah ya. Jadi Madinah akhirnya tanpa ada komponen orang lain selain orang muslim. Nah ini awal mula Madinah menjadi kota yang homogen ya. Tapi sebelumnya ada orang mengatakan ya negara itu harus Islam kayak zaman Nabi dong. Nabi kan negara yang homogen itu cuma umurnya 3 tahun 4 tahun. Mungkin kalau sampai perang Khandaq itu ya, perang Khandaq itu tahun ke-5 ya. 5 tahun berarti usianya. Namun begitu Pak, apa yang pernah dilakukan Nabi itu statusnya boleh diamalkan. Itu dulu Imam Syafi'i itu pernah ditanya Imam Malik kan. Syafi'i katanya kamu mensunahkan kunut bagi orang-orang. Kenapa? Bukankah Nabi katanya kunut cuma ini sebulan? Terus Imam Syafi'i tanya balik, Syekh, bukankah apa yang pernah dilakukan Nabi itu namanya sunnah dan boleh diamalkan? Iya kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, so what? Apa masalahnya? Clear kan? Hari ini ada orang yang wah itu
fanatik banget. Wah, kunut tuh bid'ah segala macam. Ini orang nggak ngerti tatanan hukumnya. Alasannya Nabi nggak merutinkan kunut. Nanti dulu. Kalau persoalan merutinkan harus seperti itu, berapa banyak amalan kita yang bid'ah, Pak? Emangnya zikir yang kayak kita pakai itu ya, yang paketnya model gitu ya kan, ada istighfar, ada la ilaha illallah, ada subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu Nabi melakukan rutin tiap hari, tiap sholat? Enggak. Nabi zikirnya banyak, macam-macam. Enggak pakai itu selalu. Bahkan itu tuh ya diajarkan kepada Fatimah. Ya kan? Ketika Fatimah minta budak ke rumah Nabi, mau nggak kamu saya ajarin lebih baik daripada itu? Nah, ajarin zikir 3 itu. Ya, tapi Nabi menyuruh itu berarti boleh, kapan saja boleh dibaca. Kemudian juga kayak puasa Senin Kamis, Pak. Itu apa Nabi juga rutin melakukannya? Enggak juga. Karena para sahabat Nabi itu kalau puasa kadang-kadang sebulan penuh nggak pernah buka. Kadang-kadang nggak pernah puasa sebulan penuh. Rupanya Nabi ingin menunjukkan kepada umat gitu ya, bahwa yang sunnah itu harus sunnah, nggak boleh jadi wajib. Jadi kadang-kadang Nabi mutus puasa, nggak puasa sama sekali. Nah begitu Rasulullah. Lantas kalau Nabi tidak rutin menjalankan, apakah yang rutin menjalankan itu jadi bid'ah? Kan enggak, karena Nabi pernah melakukan itu. Sekali 2 kali Nabi melakukan itu bernilai sunnah dan boleh diamalkan. Apalagi kunut, Nabi kadang-kadang kunut yang terkenal itu kunut nazilah. Tapi sebelum perang kunut nazilah itu kan habis perang Uhud, Pak. Habis perang Uhud itu gara-garanya kan Nabi ngirim dai 70 dibunuh di tengah jalan. Nah itu Nabi ngangkat tangan. Tapi sebelum perang Uhud Nabi pernah kunut. Bahkan dalam kunutnya itu mengutuk Sofwan bin Umayyah, kemudian ada Suhail bin Amru. Yang karena itu kemudian Allah menegur Nabi. Karena doa Nabi kan makbul. Nah cuman kata Allah, laisa 'alaika minal amri syai'un aw yatub 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu ya Rasulullah kalau Allah ingin mengadab seseorang atau memberi petunjuk, karena siapa yang tahu orang ini sekarang kafir tapi kan bisa jadi taubat gitu. Kalau kamu kutuk sekarang jadi tertutup peluang dia. Nah gitu kira-kira. Karena doa Nabi makbul. Nabi ngomong minta begitu dalam sholat subuh kunut. Ada riwayatnya itu, Pak. Itu sebelum perang Uhud. Jadi yang kunut-kunut begitu sebenarnya banyak, dan setiap yang dilakukan Nabi bernilai sunnah dan boleh diamalkan. Jadi mau ya kunut ya monggo, yang enggak ya wis gitu. Yang namanya juga sunnah ya. Apalagi yang ngotot-ngotot gitu ya, menuduh yang kunut itu bid'ah. Ini yang saya juga kadang-kadang bingung, mereka ini gimana sih gitu. Bahkan tarawih kita tiap Ramadan sebulan penuh, nggak dibilang bid'ah. Kalau patokannya Nabi nggak pernah merutinkan itu, terus apa tuh namanya tarawih, Pak? Apa Nabi merutinkan tarawih? Nggak ada, zaman Abu Bakar juga nggak ada, itu zaman Umar. Tapi itu bagus kata Umar, ini daripada umat itu sholat sendiri juga. Kadang-kadang orang kalau nggak tarawih bersama itu ya nggak sholat malam, mendingan tarawih itu malah sholat malam pasti sebulan penuh. Coba kalau seandainya umat Islam dibiarin nggak tarawih, suruh sholat sendiri lebih utama, kan begitu kan? Kata Imam Syafi'i, kalau kalian khawatir tidak bisa sholat malam, maka tarawih lebih baik. Tapi kalau kalian yakin tiap malam memang bisa bangun, maka lebih bagus sholat malam sendirian tengah malam. Tapi apalagi zaman Imam Syafi'i aja ngomong begitu, apalagi zaman hari ini ya. Kebayang nggak kalau nggak ada tarawih? Orang sholat malam nggak tuh? Kalau kata orang Indonesia tuh, kira berapa persen yang sholat malam? Lah itu kalau patokannya Nabi nggak pernah melakukan rutin itu bid'ah. Ya tarawih apa namanya? Itu logik aja sebenarnya. Lah ini barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah persoalan Nabi jadi 3 komponen tadi, kaum muslimin harus diselesaikan. Kemudian itu ya, dan untuk membangun masyarakat Islam tadi Nabi membangun masjid ya, untuk yang pertama ya. Di Mekah nggak perlu masjid, tapi Madinah perlu. Masjid Nabawi itu saya nggak tahu nih ukurannya berapa ini Pak, kira-kira. Ini 100 hasta, lebar panjang sama, 100 hasta. Pintunya 3, ini sama ini ya, pintunya 3. Pintunya itu dari batu gitu, ininya dari campur gitu ya, dindingnya. Atapnya pakai daun. Tiang-tiangnya kayak begini tuh pakai pohon korma gitu. Sederhana sekali. Ininya nggak ditegel gitu ya, cuman batu pasir itu. Makanya kan, waduh, sujud kayak apa gitu ya. Cara ini, kemudian makanya kalau ada orang Badui, makanya Nabi mengatakan siapa yang menginjak ludah atau dahak di masjid, maka itu dapat kebaikan. Itu karena ada yang jorok-jorok begitu Pak. Cuh gitu meludah nih, aduh gitu. Ya juga meludah sebentar juga nyerap sebenarnya sih. Tapi ya kan orang lihat, aduh gitu ya. Gimana rasanya tuh? Kita sujud di situ dan kemarin ada orang buang dahak gitu. Ada gitu. Apalagi kencing ya, bau jengkol gitu.
Untungnya di Arab saya nggak tahu tuh kalau bawang putih kali makan tuh bau kali ya. Nah ini jadi Nabi membangun profil masyarakat pertama tuh ya, yang saling tolong menolong. Nabi memberikan arahan yang cukup banyak ya, bagaimana membangun masyarakat yang saling tolong menolong dan sampai ke tingkat itar, mendahulukan saudaranya. Dan itu berhasil dibangun, Pak. Ini luar biasa loh ya, membangun prototip masyarakat Islam pertama. Islam itu nggak cuma sholat, tapi tolong menolongnya luar biasa. Dan masyarakat Islam pertama itu sudah sampai bisa mengaplikasikan nilai itu, Pak. Mampu mendahulukan kepentingan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Ini yang sulit nih. Wong kita menolong saudaranya seperti kita menolong diri sendiri sulit, ini mereka lebih mengutamakan saudaranya ketimbang diri sendiri. Itu kisah kepala kambing yang beredar di kampung. Itu kan populer ya. Orang yang beli kambing, kepalanya kasih tetangga, siapa tuh dia kayaknya butuh. Tetangganya ketika nerima ini, iya saya butuh sih, tapi kayaknya tetangga saya sebelah lebih butuh, kasih dia aja. Wiu terus itu, yang sebelahnya bilang, kayaknya sebelah saya lebih butuh dari saya. Terus saja. Akhirnya kembali lagi kepada orang yang pertama, alias yang paling miskin sebenarnya dia. Cuman dia itu kayak itu. Ada orang Ansor datangkan tamu malam kan, Nabi nggak punya makanan. Dia orang kan udah 3 hari begitu jalan ya, kelaparan. Dia Nabi bingung, aduh nggak ada makanan di rumah gitu. Hanya dia panggil orang Ansor, siapa yang punya? Orang Ansor ini pulang ke rumah nanya bininya, Bu, kita punya apa? Itu ada roti Pak, untuk makan anak kita aja nggak makan malam ini. Ya sudah katanya, ini ada tamu udah 3 hari nggak makan. Diterima apa di rumah? Disuguhi makan gitu, tapi dia bingung, waduh nanti kalau tamu saya tahu kalau saya nggak makan, kira-kira tamunya mau makan nggak itu? Kan nggak enak kan? Aduh gimana caranya ya? Lampu dirusaki sama dia. Dia kali diutik-utik lampunya nggak nyala. Hanya ketika jam makan tiba, maaf saudaraku, kita makan gelap-gelapan, lampu saya rusak. Padahal dirusakin. Alasannya satu, supaya tamunya itu makan enak. Supaya tamunya tuh makan supaya tidak merasa gimana gitu ya, tuan rumahnya nggak makan. Kan nggak enak begitu. Begitu Pak. Sampai tamunya makan dengan puas, dia sendiri kelaparan malam itu. Paginya Nabi tertawa seusai sholat subuh. Lebar sekali, senang betul. Sampai sahabat terheran-heran, Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Wah katanya semalam katanya luar biasa itu. Allah sampai tertawa melihat kelakuan hambanya itu, nipu saudaranya untuk menyenangkan saudaranya gitu. Itu macam begitu tuh orang Ansor tuh. Nipu untuk menyenangkan. Ada nggak tuh yang kayak begituan? Nipu buat nyenangin orang gitu. Supaya kalau kita suami sama istri biasa Pak, gimana Mas masakannya? Oh, enak, itu enak. Padahal dalam hati, katanya garamnya kebanyakan, Bu, gitu. Dalam hati doang, tapi mulut enak Bu, Masya Allah gitu. Istrinya kan seneng, boleh begitu Pak, boleh itu. Ini orang Ansor itu. Allah tertawa semalam, begitu ridho melihat hambanya itu berupaya membuat tipu daya untuk menyenangkan saudaranya. Nah Allah saja tertawa, ya saya harus tertawa juga gitu. Nabi tertawa lebar. Lah inilah profil masyarakat yang berhasil dibangun dengan masjid sebagai sentral ya, walaupun masjidnya itu sederhana ya. Jadi yang taklim di sana mendidik para sahabat, masjidnya cukup sederhana, tapi ya kegiatannya luar biasa tuh. Di sana Nabi mengajar, di sana Nabi rapat mengatur negara, dan di sana juga tinggal orang-orang muhajirin yang masih single. Namanya Al-Sufa di emperan masjid. Tidurnya di situ, Pak. Mereka nggak punya rumah. Abu Hurairah termasuk. Kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Yang tinggalnya di masjid, berdampingan sama Nabi tiap hari di situ. Orang lain mendagang, dia mah kagak, nggak punya kerjaan. Maksudnya itu gitu. Jadi taklim, kalau Nabi di mana Nabi ada, makanya hadisnya paling banyak. Nah ini kira-kira ya gambaran pembentukan masyarakat awal, bagaimana Nabi menyelesaikan semua permasalahan dengan Yahudi, kaum muslimin, ya, sehingga semuanya selesai. Dan mereka mampu menyelesaikan persoalan ini memang karena itu tadi Pak, keriduan berkorban yang begitu besar. Ya kita kan masalahnya juga itu ya. Kalau orang Ansor Muhajirin masalah sosial selesai, masalah ekonomi selesai, ya begitu itu. Memang mereka luar biasa. Itu hasil didikan tarbiyah Al-Quran yang paripurna. Ya persoalan kita, ya kita sulit ya melakukan itu ya, karena kita kadang-kadang ya memahami Quran hanya sepersekian gitu. Nah ini yang mencontohkan Nabi, mereka paham Quran sehingga mereka berubah menjadi masyarakat yang luar biasa. Mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, betul. Supaya ada apa yang Bapak terang itu, apa jelaskan, mungkin kami ada yang belum ngerti. Nanti akan balik dapat menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanya, kan waktu Nabi Muhammad hijrah pertama ke Madinah itu dikawal oleh Abu Bakar Siddiq. Yang ingin saya tanya, apakah kaum muhajirin berangkat ke Madinah apa bersama Nabi Muhammad atau beda waktunya dan siapa pemimpinnya? Baik. Satu, yang kedua, kan Bapak mengatakan mencekik masalah kredit Yahudi kan? Apakah di Indonesia ini menurut Bapak, apakah masih ada dilakukan itu atau tidak? Contoh, masalah kredit, kan bagi yang menerima kredit, yang memberi kredit pada yang memberi kredit itu aset-aset semua, kredit mobil, kredit motor, semua kredit. Kan berbanding kita orang kita kredit sedikit, tapi kerjasama juga si aset, sehingga OJK tidak berfungsi. Dalam hal ini ada riba, kan riba sampai mencekik masyarakat kecil, riba. Kalau riba kan termasuk dosa besar. Nah ini bagi yang kredit, bagi yang memberi kredit, itu apa dosanya? Itu kan dosa besar, dan bagaimana cara untuk kita memperbaiki satu kita umat Islam. Kalau yang asa-asa itu nggak usah kita pikir, dia pikir uik-uik. Iya. Yang kedua, sambungan dari ini, kan tahun Natal kita itu kebanyakan anak-anak itu bakal ini segala macam, racun segala macam lah. Bahkan kita Islam ikut, orang tua tidak mau tahu apa-apa, ya beli mercon. Padahal dalam ayat Al-Quran, jagalah dirimu dan anakmu dari api neraka. Kita ikut itu Pak. Apa selama ini kita tidak tahu. Nah, dan apa sanksi terhadap orang tua itu kalau tidak larang, kita kan bisa mencari jalan keluar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang pertama Nabi itu hijrah ketika para sahabat hampir 90% lebih sudah berangkat ya. Yang tersisa di kota Madinah itu keluarga Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang lainnya sudah berangkat duluan ya. Bahkan kisahnya tadi ya, ada yang haru biru juga itu, kayak Abu Salamah ketika hijrah itu, keluarga besar istrinya itu Ummu Salamah itu menahan karena ini Abu Salamah pergi ke daerah yang nggak dikenal nih, mau hijrah, nggak bawa apa-apa gitu kan. Gimana nanti anak istrinya mau makan gitu, akhirnya nggak boleh pergi tuh. Ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya sendiri. Sampai itu ya, itu mereka duluan. Jadi kira-kira hampir setelah Baiat Aqobah kedua itu Pak, bulan haji ya, tahun ke-13 kenabian. Nah itu mulai sebetulnya sahabat mulai bergelombang pergi, disuruh Nabi duluan. Abu Bakar sebenarnya mendesak Nabi, ya Rasulullah kapan kau berangkat gitu. Ya Abu Bakar, saya belum dapat isyarat dari Allah. Ya Rasulullah, ini suasana sudah kritis, dalam kondisi begini kau masih nunggu juga gitu. Kata Nabi, iya. Nabi kan tahu ya, kisahnya Nabi Yunus ya, tanpa izin Nabi marah gitu, Ustadz fundung kalau itu nggak boleh itu. Nabi Ustadz itu ya harus bersabar gitu menghadapi kaumnya, nggak boleh terburu-buru. Nabi begitu. Nah jadi yang lakukan itu begitu ya. Kalau Ummu Salamah tadi sampai stres itu, dia pagi gitu keluar ke padang pasir, melihat jauh, ngelamun gitu, nangis gitu. Sampai kabilahnya kasihan banget tuh, katanya kamu pisahin dia dari anaknya, dia itu dipisah, diambil oleh kabilah bapaknya. Abu Salamah tuh kan anaknya dibawa oleh kabilahnya dia, istrinya diambil oleh kabilahnya istrinya itu. Jadi sendirian hijrah ke Madinah sampai di Kuba itu. Tapi kemudian gitulah, kaum wanita gitu kan diam ngelamun. Jadi kadang-kadang dia gimana gitu ya. Akhirnya lama-lama keluarga besarnya dia tuh kasihan juga tuh, dia pisahin sama anak istrinya tuh. Kasihan kayak begitu, udahlah katanya. Udah kita biarin aja tuh. Toh hidup dia sendiri mau sengsara mau ini, kata biarkan saja. Akhirnya dilepas Pak.
Jadi itu yang tinggal di Madinah itu tinggal di Mekah itu hanya keluarga Abu Bakar. Asma masih di Mekah, Abdullah masih di Mekah, anaknya Abu Bakar tuh. Dua-duanya muslim, Pak. Jadi keluarga Abu Bakar itu yang muslim itu ibunya muslim, bapaknya musyrik sampai nanti Fatu Mekah. Anaknya Abu Bakar itu hampir semua muslim kecuali satu, Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi istri kedua, istri pertama kan anaknya cuma dua tuh ya, Abdullah dengan Asma. Nah, istri yang pertama nggak mau masuk Islam, dicerai Abu Bakar. Abu Bakar nikah lagi, punya anak Aisyah dengan siapa? Muhammad ya, Abdurrahman. Saudaranya Aisyah itu namanya Abdurrahman. Ini yang nggak masuk Islam. Waktu perang Badar itu dia perang di pihak Quraisy, bapaknya perang dengan Nabi. Kata Abu Bakar, belakangan Abdurrahman masuk Islam. Kalau dulu waktu Badar katanya gua lihat lu gua bunuh, kata Abu Bakar. Tapi Abdurrahman begitu ya, sembunyi-sembunyi itu ngindarin bapaknya. Satu-satunya anak Abu Bakar yang musyrik itu cuma itu. Yang lainnya masuk Islam, Pak, keluarganya itu. Dan dia keluarga terakhir yang hijrah itu ya. Kan Asma itu kan suaminya Zubair bin Awam ya, sahabat Nabi. Nah, kira-kira begitu. Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi di kasur ya. Kan waktu Nabi lolos itu supaya taktiknya itu gini, Pak. Kalau Quraisy tahu ngintip, karena memang waktu Nabi meloloskan dari rumah malam hari itu, diem-diem kan pakai pertolongan Allah ya. Jadi penjaga kayak disirep gitu. Nabi menaburkan pasir, mereka nggak ada yang bangun. Nabi jalan, nggak lama iblis datang. Iblis tuh, Pak, menyerupai manusia, teriak. "Hei Quraisy," katanya, "mata lu bolor ya," katanya. "Tuh Muhammad sudah pergi tuh," katanya. "Lihat." Orang Quraisy ngintip ke dalam rumah Nabi. Kata orang Quraisy, "Enggak, itu ada yang masih tidur." Itu tempat tidur Nabi, masih ada orangnya. Padahal yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Itu detail sekali rencana Nabi itu, jenius, Pak. Bayangkan kalau Nabi nggak nyuruh Ali tidur situ. Ketika iblis teriak ngasih tahu Quraisy bahwa Nabi sudah lolos, ngintip ke dalam dan orangnya nggak ada, pasti dikejar kan? Nabi belum jauh tuh. Tapi yang kejadian itu, Pak, karena Ali tidur di situ, orang Quraisy nggak waspada, lihat, oh masih ada, tunggu aja, tunggu, Pak. Karena mereka juga nggak mau gegabah ya. Sampai siang, loh siang gini Nabi kok nggak keluar, nih mencurigakan gitu kan? Akhirnya didobrak, udah siang didobrak dan ternyata begitu dibuka selimut, dibacok Ali bin Abi Thalib. Kecewa mereka, Ali nggak dibunuh ya, karena niatnya juga cuma membunuh Rasulullah. Ya selesai itu. Jadi ini, Pak, jadi memang begitu ya, masing-masing. Dan kebanyakannya diam-diam. Umar tadi ya bersama Iyas, tapi Iyas kemudian ditangkap, dibalikin ke Mekah. Itu banyak tragedi yang ketika mereka hijrah bergelombang ya, diam-diam. Kebanyakan tuh malam hari, kira-kira jam 1, jam 2 tuh. Pada saat orang tidur, diam-diam mereka pergi. Nah yang kedua ya memang ya ini Pak masalah kita ya. Kita sebetulnya sih berharap ini masalah tadi ya riba segala macam. Ya, para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ada yang begini, sebetulnya riba itu dulu zaman Nabi, Pak, yang dikutuk itu cuma dua, yang disalahkan itu. Pertama pemakan riba, yang kedua sekretarisnya yang ikut memproses itu ya. Kalau yang pinjem itu korban sebenarnya. Ya, mereka nggak berdaya kadang, Pak, nggak punya pilihan gitu. Memangnya ada kayak orang kayak Abu Bakar, kayak Abdurrahman bin Auf, yang uangnya miliaran dipinjam orang nggak balik juga nggak apa-apa, kan nggak ada orang begitu. Satu-satunya cara orang minjem, coba hari ini, Pak, ada orang butuh, aduh anak saya harus kuliah, harus ini, saya juga harus pinjam, kalau enggak ya nunggu kuliah, nunggu nabung kapan kumpul kan. Masa anaknya nggak kuliah nunggu nabung dulu 5 tahun, kan sulit. Hanya mau pinjem, kalau pinjemnya cuma 1 juta, banyak yang bisa pinjemin. Tapi kalau pinjem 20 juta, Pak, ada memang orang dermawan kayak Abu Bakar, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman hari ini? Nggak ada. Kadang-kadang mereka terpaksa minjem. Lah yang kasus-kasus begini menurut saya kategorinya korban, Pak. Memang banyak para ulama yang mengatakan sekarang ya riba itu pokoknya yang ikut minjem pun terkena, karena dengan dia minjem itu sistemnya jadi berjalan gitu kan kesalahannya. Padahal banyak juga orang kayak orang miskin mau beli motor, Pak, kemana jalannya? Memang ada dermawan di kalangan muslimin yang kaya raya yang nawarin, "Pak, sama saya aja, ini transaksinya jual beli, Bapak beli motor ke saya ya, ini harga cashnya 16, tapi karena Bapak nyicil bayar ke saya 20, boleh nggak boleh kayak gitu?" Boleh, 4 juta keuntungan namanya, ini bukan riba, itu perdagangan. Tapi kan perdagangan untung tuh ada hitungannya kan, nggak bisa model lipet-lipet. Kalau yang sekarang modelnya lebih ke riba memang.
Jadi kayak dealer itu nggak membiayai, bank itu cuma minjemin duit, bank. Walaupun sebenarnya kalau transaksi jual beli ya boleh saja sebetulnya kan. Lu beli motor sama gua bayarnya nyicil, jadi bayarnya lebih dong. Kalau cashnya 16, kalau nggak cash 3 tahun ya segini. Cuman yang jadi masalah itu sebenarnya tinggi banget bunga segitu. Kalaupun diambil sebagai keuntungan ya. Bayangkan Pak, kan si pembeli motor itu kan nyicil. Ini dalam waktu setahun saja itu yang punya modal udah balik modal kan? Iya kan, dia minjemin cuma 16. Bayar dia sebulan misalnya 800.000, coba hitung tuh. Dalam berapa bulan udah balik modal, setengah jalan udah balik ke modal. Udah si pemilik modal tuh duit yang dia pinjamkan ke orang itu sudah dipinjam lagi ke orang lain. Lah makanya dihitung itu bunga realnya itu kalau 60% per 3 tahun, realnya itu 100% lebih. Jadi ini benar-benar penjajahan. Nggak adilnya di situ. Jadi kalau saya melihat kayak orang-orang yang pinjam ya mereka mau gimana? Mau menyalahkan juga kita nggak ngasih alternatif. Pak jangan pinjam Pak, itu riba Pak, nanti Bapak ikut berdosa. Kalau saya ngomong gitu terus dia nanya tuh saya kemana Pak? Saya bisa jawab nggak kira-kira? Iya Pak, saya juga nggak punya duit Pak, mohon maaf. Nah dalam kasus-kasus begini ada para ulama yang membolehkan. Kalau kebutuhannya itu kebutuhan primer kayak rumah masih dibolehkan Pak, karena kita statusnya korban. Walaupun banyak juga yang saklek tetap. Wes lah nggak punya rumah ya ngontrak aja seumur hidup daripada riba gitu. Ada yang begitu Pak. Tapi coba pikir deh, ngontrak rumah misalnya bayar 1 juta. Jadi kalau kita beli rumah yang tipe 36 misalnya, itu mungkin nyicil cuma 1,5 juta selama 20 tahun. Tapi dapat rumah 20 tahun kemudian. Nah, apakah kebijaksanaan begini bijak? Itu mengapa para ahli fikih sebagian tetap mengizinkan orang yang pinjam kalau statusnya darurat. Tapi yang nggak darurat sebaiknya jangan. Nah, gitu kira-kira Pak ya, jalan tengahnya. Saya juga tidak pengen mengatakan kayak orang-orang itu, jangan sama sekali deh berhubungan. Ya, tapi kalau kita butuh uang 30 juta buat anak kuliah, kan zaman sekarang, aduh gitu ya. Berat sekali gitu, kita juga nggak punya duit selama ini juga hidupnya udah berat. Terus ya Pak, anak kita nggak usah kuliah dulu gitu. Tunggu nabung, kalau rumah mungkin bisa nyewa. Kalau beli mobil daripada pinjam misalnya saya beli second aja deh yang bisa beli cash misalnya. Ada yang begitu, ya silakan. Tapi sekali lagi, untuk kebutuhan primer itu banyak ulama yang masih membolehkan karena status sang peminjam adalah korban. Karena dalam hadis Nabi menyatakan berdosa itu jelas dua Pak. Kalau di Quran tuh yang dicela itu adalah pemakannya. Dalam hadis disebut termasuk si penulisnya. Nah itu kira-kira Pak ya. Jadi ya ini juga masalah kita ya. Jadi karena sedikitnya mungkin ya kalau dibanding umat Islam pada masa Nabi dulu ya, pengorbanan kita itu masih kecil Pak. Infaknya, zakat 2,5% bisa apa? Pengorbanan para sahabat tuh jauh di atas itu ya. Infak sodakohnya tuh nggak kira-kira. Nah itulah yang membuat ya umat Islam dulu orang miskin itu ya 1/3 penduduk Madinah itu ditanggung Abdurrahman bin Auf. Nah kayak begitu tuh, 1/3-nya ngutang sama dia, dan ngutang juga kayak Abdurrahman gitu ya. Udah lalu bisa bayar ya sini syukur, enggak ya wis digituin. Nah kan kalau ada orang kaya yang kayak begitu ya, Abdurrahman bin Auf ketika meninggal itu warisannya itu masih triliun loh ya, 5 triliun kalau nggak salah. Dia meninggalkan istri 4, itu masing-masing istrinya itu dapat bagian 1 triliun lebih warisannya itu. Gila ya, itu yang bikin Abdurrahman bin Auf sempat nangis Pak dalam hidupnya itu. Aduh gitu, nangis dia beneran Pak. Kenapa? Takut. Loh ya Allah, gitu kenapa saya kok tambah kaya gitu. Tiap hari saya infakin, saya sodakoin harta, kenapa tiap hari malah nambah banyak? Malah dia khawatir, saya ngangkat batu saja saya dapat emas gitu. Jangan bilang itu kalau ini adalah pahala kebaikan saya karena saya sudah banyak berkorban di jalan Allah, saya dikasih beginian. Loh kalau saya dikasih di dunia terus di akhirat saya tidak dapat apa? Itu yang ditakutkan orang bin Auf. Dia nggak punya pikiran. Karena dia mikirnya itu yang namanya infak sedekah itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi ketika di dunia dia tambah makmur, dia panik gitu. Panik Pak. Nangis sampean. Oh gimana, orang sahabatnya heran. Oh, kamu kok gimana sih begitu gitu. Lah gimana gitu kan. Lihat Abdurrahman bin Musa bin Umair, dia meninggal dalam keadaan miskin. Padahal dia lebih baik dari saya. Lalu kamu lihat saya ini, saya punya segalanya, triliunan harta kalau duit sekarang. Coba, ya, gimana kalau kebaikan harta yang saya dapat ini adalah balasan dari Allah? Nanti di akhirat saya nggak kebagian.
Nanti saya nggak bisa berkumpul dengan Nabi, para sahabat, rugi saya katanya. Wah, orang sekarang sodako hari ini, ya Allah saya udah sodako nih, bulan depan tolong tambah dong yang banyak. Gitu nggak Pak? Abdurrahman mau kebalik, orang yang mikir di akhirat itu begitu Pak, kebalik mikirnya. Kebalik, malah boro-boro nggak mikir gitu kan. Ya itu memang persoalan kita Pak. Jadi ya kalau kita bilang nyalain orang Chinese ya nggak juga ya. Jadi memang faktanya umat Islam memang lemah. Dan ini juga Pak, kenapa sekolah Islam begitu mahal? Kenapa sekolah Kristen misalnya kok bisa lebih murah? Karena donatur orang Kristen itu banyak. Nah orang Islam yang mau kasih donasi ke sekolah-sekolah Islam, banyak gak? Dikit. Kalau bangun masjid, banyak yang bantu. Tapi kalau pesantren, sekolahan, seret Pak. Seret sekali. Kecuali orang yang benar-benar deket ya. Nah ini juga persoalan bagi kita ya. Ya intinya sih pengorbanan kita masih para sahabat itu. Makanya kita malu kalau dulu guru saya pernah bilang gitu ya, kalian kita tuh sama sahabat kayak ayam sama gajah, dia bilang. Mau dibandingin juga namanya gajah itu kurus kayak apa juga tetap aja gajah gitu. Ayam mau gemuk gitu. Ya segitu-gitu aja gitu. Lah itulah kita. Saya baru ngeh itu sekarang. Perkataan guru saya itu ya benar juga ya. Ternyata dibandingin generasi dulu Pak, ibadah, pengorbanan, nothing. Apa yang kita lakukan hari ini masih jauh sebetulnya. Mungkin itu Pak, barangkali mohon maaf kalau ada yang oh iya. Nah ini perayaan Natal ini Bang ada dua ya pandangan. Begini Pak, kalau fatwanya Buya Hamka ya ketika beliau menjadi ketua MUI tahun 80-an dulu awal ya, itu jelas beliau mengharamkan karena logikanya itu seperti membenarkan akidah mereka kan. Nah tapi juga ada beberapa ulama yang lebih ringan itu, kalau kayak misalnya bukan ikut perayaan loh ya, kalau sekedar mengucapkan. Kalau ikut perayaan hampir semuanya mengatakan nggak boleh. Karena itu kalau itu adalah ritual, kita nggak boleh mengikuti ritual. Kalau seremonial, ada orang Kristen lagi ceramah misalnya, kita hadir di situ mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau perayaan ritual, itu nggak boleh. Nah, yang masih berselisih ulama sekarang itu soal mengucapkan selamat hari raya Natal. Apakah itu boleh? Kalau tadi Buya Hamka pandangannya jelas ya, dan banyak diikuti oleh mayoritas ulama juga di Indonesia. Akhirnya begitu. Tapi juga ada pandangan yang dikatakan kalau ini cuma basa-basi pergaulan, masih diperbolehkan. Basa-basi loh ya. Keimanan kita tetap tidak akan goyah. Bahwa yang namanya Isa itu adalah Nabi Allah, bukan Tuhannya. Itu keimanan itu nggak pernah goyah. Mulut kita mengatakan selamat ya. Itu sekedar tata pergaulan masyarakat. Kenapa? Karena dia waktu kita Idul Fitri dia mengucapkan salam kepada kita. Selamat ya. Dan adab orang Islam, kalau diucapkan salam, kita wajib membalas dengan yang sama atau lebih baik. Kan begitu. Kalau kita dikasih selamat Idul Fitri, kalau enggak, ya enggak usah. Itu Pak, apakah kita harus memberikan ucapan selamat Natal? Lihat. Jadi ada ulama, kalau ini dulu salah seorang ulama dunia itu, Dr. Kordowi ya, ditanya mahasiswa dari Prancis. Syekh katanya, saya itu tiap kali lebaran, pembimbing saya profesor, ngasih selamat ya, kamu Idul Fitri gitu. Dikasih libur. Wah toleran banget itu profesor saya. Nah giliran dia Natal, Syekh katanya masa saya nggak ngucapin apa-apa, kan rasanya ganjil gitu. Kata Kordowi, ya kalau sekedar basa-basi pergaulan karena dia sudah ngucapin duluan, dan orang Islam itu punya kewajiban kalau orang ngasih salam pada kita, balas yang setara. Ingat Nabi dulu ketika ada orang Yahudi salam kepada Aisyah, Aisyah kan jawabnya marah gitu ya, karena salamnya bukan assalamualaikum, assalamualaikum, semoga kehancuran bagi kalian. Aisyah marah, misuh gitu. Oh misuh, kita nyebut kebun binatang, monyet lu gitu. Marah. Nabi dengar, Aisyah, apa yang kamu ucapin gitu? Jangan begitu. Ya Rasulullah, dengar nggak engkau tadi omongan dia? Iya saya dengar. Tapi kamu jangan begitu. Apa yang Rasulullah harus kita ucapkan? Kalau dia mengucapkan kayak gitu lagi, jawab waalaikum. Jadi menjawab salam orang lain itu dengan cara waalaikum. Artinya apa? Dan kamu juga. Kalau dia berharap pada kita kebaikan, maka kita berharap untuk dia juga kebaikan. Kalau dia berharap kepada kita dengan salamnya itu mengutuk, maka kutukan itu balik kepada dia. Jadi boleh Pak membalas salam dengan yang setimpal. Nah ini konteksnya kalau urusan selamat Natal. Kalau kita kebetulan ada tetangga yang non muslim sering ngucapin kalau kita Idul Fitri, selamat Idul Fitri ya Pak gitu. Nah itu basa-basi ada yang membolehkan.
Tapi fatwa di Indonesia umumnya, Buya Hamka yang dipegang ya, mayoritas mengharamkan walaupun ucapan. Ya tinggal bapak-bapak pilih lah, lihat situasi lingkungan. Kalau bagi saya memang alasan Buya Hamka dulu, ya ini sama aja mengakui. Kalau mengakui kan berarti nggak boleh dong. Tapi kalau Kordowi bilang kalau ini basa-basi, pergaulan, dasarnya itu ya. Kalau orang mengucapkan salam pada kita harus dibalas dengan yang setara. Jadi kalau membalas ucapan Natal itu hanya sekedar membalas ucapan Idul Fitri. Kalau nggak ada yang ngucapin Idul Fitri sama kita, mereka, ya sebaiknya, ya sudahlah, kita juga toleran kok. Kita nggak memusuhi mereka ya. Nah ini saja sekedar pandangan beberapa ya saya sampaikan demikian supaya kita tidak bingung Pak ya. Kadang-kadang ada yang menghadapi situasi yang berbeda gitu. Mungkin itu barangkali cukup Pak. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.